Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Berikut peta konsepnya, silahkan bisa kalian pause untuk kemudian kalian baca. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah karena mengandung oksigen. Apabila kekurangan oksigen akan berwarna merah tua atau seperti merah marun. Warna merah pada darah disebabkan oleh adanya hemoglobin, protein pernafasan atau respiratory protein yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan jarak dan perputarannya, peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah perputaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mengapa perlu peredaran darah kecil seperti ini? Supaya nanti lingkupnya itu cepat. Kenapa? Karena di sini kita perlu menukar antara CO2 dengan O2 yang diperoleh dari pernafasan. Oleh karena itu, peredaran darah kecil fungsinya untuk mengangkut CO2 dan mengambil O2. Sedangkan peredaran darah besar adalah perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, artinya mengedarkan O2 ke seluruh tubuh. Nah, pada gambar itu ada istilah ya atau ada warna. Kalau warnanya biru, jaringan seperti biru ini berarti cari jaringan yang mengandung miskin oksigen atau dengan kata lain kita boleh menyebutkan sebagai kaya akan CO2. Dan yang berwarna merah itu berarti daerah yang kaya akan oksigen atau miskin CO2. Jadi di gambar itu sudah memberikan clue bahwa kalau yang warnanya biru itu berarti banyak mengandung CO2, yang warnanya merah berarti banyak mengandung O2. Karena banyak mengandung O2 berarti asalnya dari paru-paru. Kalau banyak mengandung CO2 maka perlu dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan O2. Untuk manusia, peredaran darahnya adalah tipe peredaran darah tertutup karena darah berputar dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung selalu berada di dalam pembuluh darah. Tidak darah itu bisa menyebar keluar jaringan kemudian masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Berikut ini adalah komposisi darah. Jadi, apabila darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi atau pemutaran, maka nanti darah itu akan terpisah menjadi plasma, leukosit dan trombosit dan eritrosit. Nah, perbandingan zat padat zat cair ini yang disebut dengan nilai hematokrit. Nilai hematokrit itu oleh dunia medis digunakan sebagai indikator apakah seseorang sedang mengalami masalah kesehatan atau tidak. Misalnya contohnya, leukosit dalam jumlah yang banyak berarti mengindikasikan tubuh sedang mengalami infeksi atau ada sesuatu yang perlu dilawan oleh sel darah putih. Kemudian misalnya jumlah trombosit di dalam tubuh itu terlalu sedikit, berarti juga ada masalah kesehatan dengan trombosit. Misalnya seperti kaitan dengan penyakit DPT yang mengakibatkan jumlah trombosit menurun di dalam darah. Nilai hematokrit ini bervariasi tergantung dari kategori apakah pria atau wanita, kemudian anak-anak, dan juga apakah remaja, tergantung juga dari jenis kelamin baik pria maupun wanita. Sel darah sendiri ada tiga, yaitu sel darah putih atau leukosit, kemudian trombosit, dan sel darah merah. Plasma darah tidak masuk ke dalam sel darah. Jadi meskipun plasma darah itu bagian dari darah, tetapi dia tidak termasuk ke dalam sel darah. Jadi sel darah hanya ada tiga. Berdasarkan gambar di layar, kalian pernah melihat bahwa mungkin sebelum vaksinasi, kemudian banyak para penderita COVID itu mencari donor plasma konvalesen. Sebenarnya yang dicari apa? Nah, kita lihat di sini bahwa plasma darah itu adalah cairan yang terdiri atas 90% air, 8% protein, 0,9% mineral, 0,1% bahan organik termasuk glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Nah, di dalam plasma terdapat antigen. Antigen ini nanti yang akan membentuk antibodi.
Sebelum vaksinasi, pada penderita COVID yang perlu memerlukan terapi plasma konvalesen itu karena tubuhnya belum dapat membentuk antibodi untuk melawan virus SARS-CoV-2 dengan jumlah yang mencukupi sehingga memerlukan terapi donor plasma. Harapannya di dalam plasma terdapat antigen yang nanti akan membentuk antibodi untuk melawan virus. Protein di dalam darah itu penting untuk melakukan regulasi atau proses di dalam tubuh. Protein yang penting yaitu hormon, fibrinogen, albumin, dan globulin. Hormon penting untuk kerja fisiologi alat tubuh, fibrinogen untuk proses pembekuan darah, albumin untuk menjaga tekanan osmotik darah, dan globulin untuk membuat zat kebal. Berikut ini adalah gambar dari sel darah merah. Jadi, sel darah merah itu tidak memiliki inti dan mengandung suatu senyawa protein yang disebut dengan hemoglobin dan mengandung unsur besi. Jadi kalau kita lihat sel darah merah bentuknya itu adalah bulat dan cekung di tengah, tipis di tengah. Berikut ini adalah tampilan hemoglobin apabila dilihat secara mikroskopis. Jadi di dalam sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Di dalam hemoglobin itu ada zat besi atau Fe. Nah, kalau kita lihat di sini, satu molekul Fe itu, satu atom Fe itu bisa mengikat dua oksigen. Jadi Fe mengikat dua atom oksigen. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita kekurangan zat besi, maka kenapa kita menjadi 5L ya, lemah, letih, lesu, lunglai? Karena tubuh kita kekurangan oksigen. Mengapa kekurangan zat besi bisa mengakibatkan kekurangan oksigen? Karena di dalam hemoglobin yang bertugas untuk mengikat atom-atom atau oksigen itu adalah Fe ya, atom Fe. Jadi jangan sampai tubuh kita kekurangan zat besi. Ketika sel darah merah itu sudah tidak bisa bekerja dengan maksimal karena umurnya hanya 120 hari, maka sel darah merah itu dirombak di hati dan di limpa. Kemudian sel darah merah itu nanti akan diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan unsur besinya masih dapat digunakan untuk membuat eritrosit yang baru. Berikut ini adalah tentang sel darah putih atau yang kita sebut dengan leukosit. Leukosit disebut sel darah putih meskipun sebenarnya leukosit itu berwarna bening. Ya. Bentuk leukosit itu tidak tetap seperti amuba karena menjalankan fungsinya yaitu ini untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk antibodi. Leukosit punya 5 macam bentuk ya, bentuk monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ini adalah penggolongan leukosit. Jadi leukosit bisa digolongkan ke dalam kelompok yang agranular atau tidak memiliki segmen dan granul, dan kelompok granular yang memiliki segmen dan granul. Kalau kita lihat yang tidak memiliki granul atau agranul itu adalah limfosit dan monosit. Limfosit sendiri jumlahnya sekitar 20-25% dari komposisi seluruh sel darah putih, akan tapi limfosit memiliki variasi yang penting yaitu T cell, B cell, dan NK cell atau natural killer cell yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh dalam menghadapi patogen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada gambar ini adalah gambar dari neutrofil. Neutrofil berbentuk seperti amuba. Jadi neutrofil ini bisa bergerak-gerak untuk melawan bakteri atau untuk mengejar bakteri supaya bakteri itu bisa dihancurkan. Berikutnya adalah monosit. Apa bedanya monosit dengan neutrofil? Kalau monosit itu dia lebih efektif daripada neutrofil. Fagosit di sini artinya adalah memakan sel atau memakan zat asing. Nah, monosit ini nanti di dalam jaringan dapat berkembang menjadi besar menjadi makrofagosit atau fagosit yang berukuran besar. Sama sifatnya bersifat amuboid. Kenapa? Karena berfungsi untuk memakan atau untuk menghancurkan zat asing. Akan tapi kalau neutrofil itu hanya sedikit, tetapi untuk monosit karena bisa menjadi makrofag, maka sekumpulan zat asing seperti pada gambar itu bisa dihancurkan dengan lebih cepat. Berikutnya adalah eosinofil. Eosinofil ini mempunyai fungsi untuk
melawan parasit yang berukuran besar. Jadi sifatnya tidak terlalu atau tidak ameboid, tetapi dia tetap bersifat fagosit dengan mempunyai atau dengan menggunakan enzim penghancur yang dimiliki. Jadi untuk parasit yang besar atau zat asing yang ukurannya besar, nanti sel eosinofil ini akan melingkupi parasit tersebut, kemudian mengeluarkan enzim penghancurnya sehingga nanti parasitnya dapat hancur. Berikutnya adalah basofil. Basofil itu terlibat dalam reaksi alergi atau melawan protein asing yang masuk. Jadi ketika nanti tubuh itu mendapatkan alergen atau mendapatkan luka, maka nanti granula dari basofil yang mengandung histamin ini akan keluar ya, akan pecah, dan histamin ini akan menjadi salah satu sinyal kimia yang dikirimkan jika terjadi luka atau peradangan, sehingga nanti sel darah putih yang lain itu akan datang ke jaringan tersebut untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ini adalah kelompok dari limfosit. Disebut limfosit karena diproduksi di limfa. Limfosit ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi melawan zat asing yang masuk. Sehingga kita lihat di sini ada B cell, regulatory cell, dan natural killer cell. Kemudian ada cytotoxic T cell dan helper T cell, ini nanti yang akan membantu regulatory cell untuk menjalankan fungsinya. Jadi B cell ini nanti yang bertugas untuk mengingat patogen-patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sehingga jika ada patogen yang datang kembali, maka tubuh sudah siap untuk menyiapkan antibodinya sehingga nanti tubuh tidak siap untuk melawan patogen tersebut. Sedangkan untuk natural killer cell ini berfungsi untuk melakukan bunuh diri terhadap sel tubuh yang sudah terinfeksi oleh bakteri atau zat asing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya zat asing tersebut tidak bereplikasi atau tidak bertambah banyak di dalam tubuh. Misal contohnya di dalam sel tubuh ini sudah terkontaminasi oleh dua virus. Kemudian oleh si natural killer cell, maka sel tubuh ini akan dilakukan bunuh diri. Supaya apa? Supaya patogen yang sudah bereplikasi di dalam sel tadi tidak jadi keluar. Karena kalau keluar maka jumlah bakteri tersebut akan dapat menginfeksi sel yang lain. Sehingga sebelum terjadi infeksi, sebelum terjadi replikasi patogen yang baru atau virus yang baru, maka sel ini dihancurkan lebih dahulu oleh limfosit, yaitu natural killer cell. Berikutnya adalah keping-keping darah atau trombosit. Trombosit ini menghasilkan enzim trombokinase yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita lihat, darah yang membeku itu sebenarnya adalah sel darah merah yang sudah terlingkupi oleh serat fibrin. Berikut ini adalah proses bagaimana caranya luka itu menjadi tertutup. Jadi yang pertama, trombosit akan pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase dengan vitamin K. Oleh bantuan ion kalsium, kemudian trombosit ini menghasilkan protrombin. Dan oleh enzim trombokinase, nanti protrombin akan diubah menjadi trombin. Dengan bantuan ion Ca kembali, maka trombin ini akan diubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen akan melingkupi sel darah merah yang di sekitar tempat terluka dan nanti akan menjadi fibrin sehingga nanti lukanya dapat tertutup. Oleh karena itu penting ya bagi kita supaya tubuh kita tidak kekurangan ion kalsium, tidak kekurangan kalsium dan tidak kekurangan vitamin K, yang keduanya penting dalam proses pembekuan darah. Kalian bisa pause, kemudian kalian bisa baca sendiri untuk penjelasan lebih lanjut. Berikut ini adalah perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Oke, kalau kita lihat fungsinya sudah jelas ya, faktornya ada tempat produksi, jumlah, ukuran, bentuk, struktur, dan fungsinya. Untuk sel darah merah, yang paling utama cirinya adalah berwarna merah, kemudian mempunyai hemoglobin dan tugasnya untuk membawa oksigen. Jumlahnya paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia atau dalam komposisi darah manusia. Berikutnya sel darah putih atau leukosit tidak hanya diproduksi di sumsum tulang tetapi juga diproduksi di limfa. Jumlahnya paling sedikit tetapi memiliki peran yang penting, yaitu untuk memakan kuman dan juga untuk membentuk antibodi. Sehingga untuk memakan kuman maka dia memiliki bentuk yang ameboid atau bentuknya tidak tetap. Dan salah satu sel darah putih yang mempunyai nukleus atau mempunyai inti sel. Berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Bentuknya tidak beraturan, tidak mempunyai nukleus, tidak mempunyai hemoglobin, dan berfungsi di dalam bekuan darah.
Berikut ini adalah fungsi-fungsi darah. Yang pertama, eritrosit sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung ke seluruh sel-sel tubuh. B. Plasma darah itu berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, kemudian mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru, kemudian mengeluarkan urea dari ginjal, kemudian sebagai pelarut hormon dan juga zat-zat lain yang ada dalam tubuh. Jadi plasma darah lebih kepada fungsi untuk sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, baik itu protein seperti hormon, kemudian sari-sari makanan maupun zat-zat organik lain, termasuk salah satunya adalah mengangkut karbon dioksida. Jadi plasma darah yang terdapat di dalam darah itu berfungsi untuk membantu mengeluarkan karbon dioksida, membawa karbon dioksida. Leukosit berfungsi untuk memurnikan penyakit, kemudian trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Dan darah ini dapat menjaga kestabilan suhu tubuh karena penyebaran energi panas dilakukan secara merata oleh darah. Berikut ini adalah golongan darah yang sering dipakai di Indonesia, yaitu sistem golongan darah A, B, AB, dan O atau sistem ABO. Orang yang memberikan darah disebut donor, orang yang menerima darah disebut resipien. Kalau kita lihat di sini pada tabel golongan darah, maka orang yang memiliki golongan darah tertentu ada yang selektif terhadap darah yang lain, ada juga yang dapat menerima atau mempunyai banyak pilihan ketika memerlukan donor darah. Yang mempunyai banyak pilihan yaitu orang yang memiliki golongan darah AB, sedangkan yang selektif hanya dapat mendapatkan satu donor dari satu pilihan saja, yaitu adalah golongan darah O. Transfusi ini diperlukan atau transfusi ini diperlukan ketika seseorang misalnya kekurangan darah, memerlukan tindakan medis seperti operasi, atau dalam tubuhnya terdapat kelainan sehingga tidak dapat memproduksi sel darah yang sesuai atau yang sejumlah yang diperlukan. Apabila transfusi darah ini golongan darahnya tidak sesuai, maka akan terjadi reaksi serologis atau reaksi penggumpalan darah yang terjadi akibat adanya antigen yang bereaksi dengan antibodi atau molekul yang merespon keberadaan antigen dalam darah tersebut. Kata kuncinya bisa kita lihat seperti ini ya. Antibodi B bereaksi dengan antigen B sehingga darah menggumpal. Antibodi A bereaksi dengan antigen A sehingga darah menggumpal. Oleh karena itu, misalnya sebagai contoh kita lihat tipe golongan darah AB, dia dapat menerima darah dari banyak orang karena pada dalam tubuhnya tidak ada antibodi yang dapat mereaksi darah yang masuk ke dalam tubuh. Lain halnya dengan tipe golongan darah O. Tipe golongan darah O mempunyai antibodi A dan antibodi B. Antibodi A ketika dia bereaksi dengan antigen B, maka nanti darah akan menggumpal. Sedangkan antigen A ketika bereaksi dengan anti A, maka darah akan menggumpal. Sehingga kemudian apabila golongan darah AB masuk, tentu saja dia juga akan menimbulkan reaksi menggumpal. Sehingga penerima atau resipien yang bergolongan darah O hanya dapat menerima donor dari golongan darah O saja. Kemudian berikutnya kalau kita melihat contoh tipe golongan darah A. Golongan darah A punya antibodi B. Jadi sehingga ketika nanti yang masuk adalah tipe B, maka antibodi dan antigennya akan menggumpal. Apabila nanti yang masuk adalah tipe golongan darah A, maka nanti antigen B-nya akan bereaksi dengan antibodi yang ada di dalam sel darah resipien, sehingga nanti akan menggumpal. Akan tetapi, jika yang mendonorkan itu adalah O, kita lihat O tidak mempunyai antigen. Sehingga nanti dalam kondisi darurat, donor darah O dapat menjadi pilihan bagi pendonor, bagi resipien selain golongan darah yang setipe, yaitu A. Nah, berikut ini penampakan darah yang menggumpal atau tidak menggumpal ketika di dalam lab. Jadi, ketika darah menggumpal, itu akan muncul gumpalan-gumpalan seperti ini. Berikutnya adalah resus. Resus adalah antigen atau protein yang ada pada permukaan sel darah merah. Jika sel darah memiliki faktor Rh, maka golongan darahnya adalah Rh positif. Sebaliknya, jika tidak, golongan darahnya adalah resus negatif. Untuk orang Indonesia dan Asia, secara keseluruhan umumnya resusnya adalah resus positif. Hal ini perlu diperhatikan pada kasus tertentu, misalnya ketika seorang ibu hamil memiliki resus negatif dan bayinya memiliki resus positif, maka akan terjadi perbedaan resus antara ibu dengan bayi. Pada saat tertentu, nanti si
ketika kehamilan kedua, itu nanti tubuh ibu sudah menyimpan antibodi untuk melawan resus positif, sehingga ibu dengan resus negatif ketika mengandung bayi dengan resus positif, maka bayinya dapat bermasalah. Oke, demikian pembahasan kita untuk materi sistem peredaran darah, mengenai darah. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar IPA, yaitu tentang sistem peredaran